Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Saya doakan semoga semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan segala urusannya, dimurahkan rezekinya, serta selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Hari ini saya mau nge-share lagi aktivitas saya di dapur. Jadi saya hari ini mau refill dan beberes sedikit. Tapi untuk dubbing kali ini saya nggak mau menjelasin ya apa sih kegiatan saya hari ini. Jadi teman-teman bisa tonton di video saya. Nah, di dubbing kali ini saya akan menjelaskan apa sih akibat dari nonton YouTube serta bermain YouTube selama ini. Jadi teman-teman, sejak jadi YouTuber, walaupun masih YouTuber pemula, baru sekitar 5-6 bulan ini saya fokus di dunia per-YouTubean. Saya itu merasakan energi-energi positif yang terus mengalir di dalam hidup saya, cia. Di dalam hati saya itu rasanya kok selalu menggelora gitu kan, apalagi perihal beberes. Jadi kalau udah nonton cleaning motivation dari teman-teman itu kayak ada aura-aura positif, aura-aura yang negatif itu pada kabur ngiprit kemana nggak tahu deh ya, mungkin lagi pergi ke kutub utara. Nah itu yang saya rasakan sejak dari saya sering nonton YouTube, nonton videonya teman-teman yang terus memotivasi saya untuk beberes dan bebenah rumah, apalagi di dapur kecil mungil, dapur senggol saya ini yang dulunya tidak seperti ini. Alhamdulillah sekarang sudah mulai tertata dengan baik dan sepertinya sudah mulai cukup menarik pemandangan ya, menarik pemandangan mata saya. Jadi saya sangat rajin untuk beraktivitas dan masak-masak di dapur, walaupun masakan saya itu masih masakan sederhana yang tentu saja bisa dilakukan oleh semua orang. Dan sisi positif berikutnya, saya jadi rajin untuk food prep, walaupun dulu saya itu tetap selalu nyetok ya, karena saya seorang ibu bekerja dan punya 4 orang anak, jadi rempong banget kalau harus belanja setiap hari. Tapi sejak sering nonton videonya teman-teman, food prep saya itu jadi lebih rapi. Kalau dulu food prepnya itu ya tetap disimpan di wadah-wadah, tapi nggak saya suwir-suwir atau misalnya kayak sayur-sayuran kayak gitu nggak saya potong-potongin terlebih dahulu karena khawatir busuk. Jadi dari sejak nonton video YouTube itu saya jadi tahu, oh begini loh cara food prep supaya sayuran tidak mudah busuk. Dan akhirnya saya juga bisa bikin video-video untuk membagikan pengalaman-pengalaman saya selama food preparation. Berikutnya lagi, saya juga sudah bisa membuat bumbu dasar. Sejak dulu saya itu selalu menyediakan atau menyetok bumbu dasar, bukan bumbu dasar juga sih. Biasanya kalau saya mau masak rendang ya saya beli bumbu rendang, kalau saya mau masak gulai ya saya beli bumbu gulai. Nah kalau sekarang saya itu sudah bisa membuat bumbu dasar yang sederhana ala saya, misalnya bawang merah, bawang putih disatuin di blender, kemudian ditumis dan disimpan di dalam wadah. Terus ada bumbu dasar kuning juga. Nah bumbu dasar bawang merah, bawang putih itu bisa saya gunakan untuk membuat nasi goreng, kemudian membuat sayur bening, membuat sayur tumis dan lain sebagainya, dan itu sangat bermanfaat banget menurut saya. Dan biasanya saya juga bikin bakwan dari adonan itu, tinggal ditambahin seasoning yang lain seperti garam, merica dan lain sebagainya. Oke deh, dan itu sangat bermanfaat ya menurut saya, apalagi saya seorang ibu bekerja yang kadang-kadang riuh banget dengan 4 orang anak, dengan anak yang masih kecil dan masih tanggung, yang kadang juga masih rewel-rewelnya. Dan kalau sudah ada stok bumbu dasar seperti itu, saya jadi masaknya satset cepet-cepetan aja. Apalagi saya kalau misalnya pagi-pagi itu sebelum berangkat kerja, saya harus nyiapin dulu masakan untuk makan siang, karena ada pak suami ataupun ayah yang di rumah yang kadang saya itu siang nggak sempet pulang buat masak ya teman-teman, atau kalaupun pulang paling sebentar aja buat nidurin Dek Rehan atau buat ngelonin Dek Rehan, jadi nggak sempet lagi buat masak karena harus buru-buru lagi berangkat ke kantor ataupun jemput anak sekolah. Dan selanjutnya saya itu jadi lebih senang atau lebih suka itu ngelap-ngelap ya teman-teman. Jadi habis masak itu sudah pasti saya langsung lap-lap, saya beresin semuanya. Pokoknya tisu basah, kain lap, semuanya harus siap sedia di dapur saya. Jadi nggak bisa nih air yang mau nangkring di meja dapur, tetap akan ludes deh saya lap. Intinya kita jadi lebih rajin buat beberes, buat bebersih, karena kita sering nonton gitu ya, nonton
menonton dari vlognya teman-teman yang rajin beberes dan rajin bebersih, terus bisa lihat dapur-dapurnya teman-teman atau rumahnya teman-teman yang selalu rapi dan bersih. Jadi memotivasi kita untuk terus bersih-bersihin atau ngerapi-ngerapiin rumah, walaupun kadang udah capek pulang dari kerja, itu kayak punya energi gitu ya, masih punya energi gitu untuk beberes di dapur ataupun di rumah. Walaupun pada dasarnya saya itu nggak punya jadwal khusus untuk beberes, misalnya ditentukan hari-hari apa kayak gitu, tapi setidaknya setiap habis masak saya pasti untuk lap-lap kompor itu sudah pasti dikerjakan ya. Tapi kalau untuk lap-lap rak ataupun lap-lap tempat bumbu dan lain sebagainya, itu saya lihat sekotornya aja. Nah teman-teman, di sini ada yang samaan nggak sih? Jadi efek dari nonton YouTube ataupun dari teman-teman nge-YouTube itu apa aja sih? Boleh dong share di kolom komentar supaya kita bisa saling berbagi dan saling mengisi. Dan manfaat berikutnya yang tidak kalah hebatnya adalah bagi saya itu, saya punya banyak teman, bertambah teman gitu ya, seantero Nusantara bahkan dari luar negeri juga. Jadi kita itu kayak punya teman-teman baru yang bahkan kita belum kenal sekalipun, tapi serasa udah akrab aja. Dan teman-teman itu nggak nyangka juga kita saling support, padahal kita nggak saling kenal tapi tetap saling support, memberikan support dan energi-energi positifnya kepada kita sehingga kita jadi lebih bersemangat. Kadang juga mereka share gitu kan video-video kita, share di tab komunitasnya, padahal kita nggak minta atau apa. Itu luar biasa menurut saya ya. Semoga jadi ladang pahalanya bagi teman-teman semua, dan semoga kita yang sekarang sedang berjuang di dunia per-YouTubean bisa berkembang bersama dan maju bersama, semoga ya. Amin amin ya robbal alamin. Berikutnya dari nonton video YouTube, saya juga jadi pinter bikin kue, pinter masak. Nggak pinter-pinter banget sih, karena saya bisa nyontek resep-resep dari teman-teman yang udah nge-share di YouTube ya teman-teman. Jadi begitu banyak resep beraneka ragam, tinggal kita coba aja mau pilih resep yang mana. Bahkan dulunya saya itu nggak bisa bikin roti, tapi berkat YouTube beberapa tahun yang lalu saya itu jadi bisa bikin roti, bahkan jualan roti. Dan alhamdulillah saya bisa jualan roti sehari itu sampai beberapa cetak kayak gitu ya teman-teman. Tapi sekarang saya sudah mulai nggak sempat lagi karena sudah bekerja juga dan anak juga sudah ada 4 orang kan. Kalau dulu saya masih 1 orang anak, masih 2 orang anak, itu masih sempat buat jualan bikin kue. Bahkan untuk lebaran kadang saya juga bikin kue-kue lapis kayak gitu. Dan semuanya itu saya dapatin ilmunya dari YouTube ya, kecuali kue lapis ya. Kalau kue lapis itu dari catatan ibu saya ya, almarhumah. Nah siapa nih dari yang nggak bisa bikin kue kemudian bisa bikin kue dan bahkan bisa punya penghasilan dari jualan kue yang ilmunya dapat dari YouTube? Ayo share dong di kolom komentar yang samaan kayak saya. Alhamdulillah ya teman-teman. Jadi manfaatnya, jika kita mencari manfaat yang baik maka akan dapatkan manfaat yang baik. Tapi kalau kita mencari manfaat yang buruk maka juga hasilnya juga tidak akan baik. Nah menurut saya sih seperti itu ya, karena di YouTube itu begitu banyak sekali konten-konten baik, yang baik ataupun yang kurang baik, semuanya itu ada ya. Tinggal kita memilah dan memilihnya mau yang seperti apa. Nah bagi kita yang mau mendapatkan energi positif, maka kita menontonlah hal-hal yang positif yang bisa memberikan energi positif. Nah bagi ibu-ibu rumah tangga seperti saya, maka saya akan menonton vlog-vlognya ibu rumah tangga. Dan ketika saya mau memasak yang agak ribet-ribet, maka saya akan menonton vlog memasak dari teman-teman semua. Tapi yang paling berasa dari efeknya YouTube ini adalah memang bertambahnya teman-teman. Jadi saya kayak ada yang kurang aja kalau nggak berkunjung ke channel teman-teman dan tidak memberikan komen seperti itu. Karena dulunya waktu saya belum nge-YouTube, saya itu adalah
penonton setia yang tidak memberikan komentar apa-apa. Tapi setelah menjadi YouTuber, saya jadi sering berkomentar, sehingga saya jadi punya banyak teman juga karena kita saling berkomentar. Semoga channel-channel kita terus berkembang, serta konten yang kita buat juga memberikan manfaat bagi kita serta bermanfaat juga bagi orang lain. Terima kasih sudah menonton. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.